my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wailatul Lutfiyah dengan NIM akhir 28. Di sini saya dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen. Asesmen di sini bisa disebut juga dengan penilaian. Asesmen adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Hasil penilaian pembelajaran adalah hasil analisis sejumlah fakta tentang performance, yakni unjuk kerja peserta didik dalam proses penguasaan kompetensi yang diharapkan. Fakta yang dikumpulkan, diolah, dianalisis, diinterpretasi, dan disimpulkan merupakan jabaran kompetensi yang diharapkan, yakni kompetensi dasar minimal, ke dalam sejumlah sub kompetensi beserta sejumlah indikator dan deskriptor. Tentu pengumpulan fakta atau bukti kinerja peserta didik menggunakan instrumen yang disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu tentang pengertian tentang asesmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert M. Smith 2002, asesmen yaitu suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut James MC Lunglin dan Rena B. Levis, asesmen yaitu proses sistematika dalam mengumpulkan data seorang anak dan berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seorang saat itu. Sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realitas sesuai dengan kenyataan objektif. Yang selanjutnya yaitu menurut Leeds 2003, asesmen adalah proses pengumpulan informasi untuk mendapatkan profil psikologis anak yang meliputi gejala dan insentitasnya, kendala-kendala yang dialami, kelebihan dan kelemahannya, serta peran penting yang dibutuhkan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Fani. Baik, di sini saya Fani Wijayanti dengan NIM akhir 099 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks yang digunakan. Jenis-jenis teks yang digunakan yaitu yang pertama untuk tujuan mengenali huruf besar. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam desain teks. Langkah-langkah dalam desain teks yaitu yang pertama, penentuan tujuan instruksional. Jenis sumber yang sama digunakan untuk mengembangkan tujuan instruksional yang akan digunakan untuk merancang tes di kelas. Salah satu sumber utama tujuan kurikulum adalah seri buku pelajaran yang digunakan di kelas. Tujuan-tujuan ini dapat menggunakan sumber daya komersial yang dilengkapi dengan tujuan-tujuan lain dianggap penting di distrik sekolah. Kemudian langkah yang kedua yaitu konstruksi meja spesifikasi. Yang ketiga, desain formatif dan evolution sumatif. Yang keempat, merancang pengalaman belajar. Selain kemampuan spesifikasi dan evaluasi formatif dan sumatif telah terkendala, guru mengumpulkan dan menyiapkan tindakan yang akan dapat memungkinkan siswa untuk mempelajari informasi yang dirancang dalam tujuan. Instruksi juga cocok dengan tingkat yang diberikan dalam tabel spesifikasi. Instruktur untuk mempelajari dan bekerja dengan tujuan termasuk instruksi guru dan sumber lain yang biasa digunakan oleh guru untuk membantu anak-anak agar bisa berlatih dan menguasai konsep dan keterampilan baru. Kemudian yang kelima yaitu merancang kegiatan korektif dan pengayaan.
Tujuannya adalah untuk memberikan cara yang berbeda atau alternatif bagi siswa untuk mempelajari informasi dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan penilaian yang dirancang oleh guru. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama yaitu terkait dengan fleksibilitas tes yang dibangun untuk ruang kelas guru sendiri. Nah, ketika seorang guru merencanakan kegiatan penilaian tes objektivitas yang akan diuji, maka dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan kelas individu. Untuk keuntungan yang kedua, yaitu penilaian yang dibangun guru dapat dirancang untuk kelas tertentu. Misalkan, jika ada siswa pembaca tingkat lanjut, maka tes dapat dirancang guru untuk memanfaatkan keterampilan membaca siswa tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian yang dirancang oleh guru dapat ditingkatkan kapanpun diperlukan. Misalkan setiap kali guru mengelola tes, respon siswa memberikan umpan balik tentang efektivitasnya. Maka tes dapat diubah dan ditingkatkan setiap kali respon siswa menunjukkan masalah dengan format pengujian. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu pendidik harus memberikan pengalaman kelas yang sesuai dengan perkembangan anak. Guru juga didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang konsisten dengan tingkat perkembangan anak, daripada meminta seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan gaya pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Kelemahan yang kedua yaitu minat untuk memberikan praktik yang tepat secara tingkat perkembangan anak juga meluas pada penggunaan tujuan perilaku atau instruksional secara khusus. Selanjutnya yaitu pengembangan penilaian berkualitas yang dirancang oleh guru. Nah, dalam pengembangan penilaian berkualitas ini terdapat beberapa langkah-langkah dalam desain pengujian. Nah, beberapa langkah untuk dipertimbangkan guru saat merancang tugas penilaian dan tes. Yang pertama yaitu tugas konkret untuk anak prasekolah. Yang pertama yaitu pastikan bahwa tugas berada pada tingkat yang sama dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu memiliki beberapa objek nyata sehingga tugas penilaian dapat diberikan beberapa kali. Selanjutnya yaitu tes untuk anak-anak kelas primer. Yang pertama yaitu gunakan tingkat bacaan serendah mungkin. Yang kedua, gunakan deteksi yang jelas. Yang ketiga, item respon penilaian tipe ini memiliki satu jawaban yang benar. Yang keempat, yaitu opsi respon untuk menilai tipe pemilihan ini memiliki panjang yang sama dan durasi yang singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.